Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, biar kita tetap semangat, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita tentu tetap mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Dan sebenarnya itu sesuatu yang mudah bagi Tuhan seandainya kita berjalan di dalam konsep, di dalam prinsip apa yang Dia mau kita lakukan, yaitu kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu kita memang sedang terus membangun disiplin, dan kalaupun Anda gagal, nggak ada persoalan, kita terus ikuti saja pembacaan Alkitab setahun. Pada hari ini dari kitab Keluaran pasal 5 ayat 22 mulai sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Lalu jangan lupa baca Matius pasal 18 ayat 23 sampai pasal 19 ayat 12. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 kita baca. Lalu hikmat hari ini dari Amsal kita baca pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Dikatakan orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar tersesat. Dan kita ingin masih terus belajar tentang bagaimana ketika konsep kerajaan Allah, pemahaman kita tentang kerajaan Allah itu tidak berkembang, bertumbuh, dan itu salah satu cara setan. Bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen, percaya Yesus tetapi tidak mengerti konsep pemerintahan dan kerajaannya. Di Matius 13 ayat 19 jelas orang yang mendengar firman tidak mengerti tentang firman, tentang kerajaan Allah, konsep Allah dalam kerajaan, tentang apa yang harusnya kita mengerti. Itu yang membuat kita tidak bisa berbuah, bertumbuh. Firman yang kita dengar, kalau kita nggak pahami konsep kerajaan Allah, itu akan membuat kita kehilangan banyak hal dalam hidup ini, kemaksimalan hidup kita. Karena itu betapa pentingnya kita memahami konsep daripada kerajaan Allah. Ini konsep kerajaan Allah ini memang tergerus karena manusia sekarang hidupnya itu kan dengan konsep-konsep yang justru meniadakan dan menghilangkan konsep Allah. Contoh misalnya, konsep kerajaan Allah adalah kalau kita disuruh jalan 1 mil, kita berjalan 2 mil. Tapi kalau dunia nggak seperti itu. Dalam soal keuangan, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Sementara kalau kita di dalam konsep kerajaan Allah, ketika kita boros untuk Allah, memberi, maka kita akan berkelimpahan. Bukan berarti kita tidak mengatur keuangan dengan baik. Karena itu dunia manusia berusaha menciptakan bagaimana kerajaan Tuhan itu bisa turun di bumi. Mereka coba merancang, tapi yang terjadi adalah mereka membangun konsepnya sendiri. Sehingga kita melihat kegagalan demi kegagalan terjadi. Kita melihat tentang kekaisaran, tentang komunisme, sosialisme, demokrasi, dan sampai kepada pemerintahan yang diktator. Kenapa? Karena keinginan pemerintahan yang benar menyala, ada keinginan. Sebenarnya kita itu rindu, saudaraku, karena kita didesain, diciptakan di dalam grand desainnya Allah, dalam pemerintahan Allah. Kita semua sedang mencari kerajaan, bahkan jika kita semua itu bahkan tidak menyadari bahwa kita sebenarnya ada kehausan akan itu. Karena itu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Jadi banyak sekali kerajaan ya berisi unsur yang mirip dengan kerajaan Tuhan, tetapi mereka akhirnya tidak melihat apa yang Tuhan mau sesungguhnya. Karena itu tujuan kita adalah kita mempelajari konsep ini, karena sebagian orang tidak pernah bersentuhan atau berhubungan dengan suatu kerajaan. Kita sedang hidup di Indonesia, sudah nggak ada kerajaan-kerajaan, ada keraton, tapi kita sudah nggak hidup lagi dalam alam kerajaan, sehingga itu juga salah satu penyebab kita mengalami kesulitan memahami prinsip-prinsip kerajaan. Ketidaktahuan kita tentang konsep ini menimbulkan kesulitan dan kesalahan pemahaman tentang prinsip kerajaan yang menurut Alkitab. Karena itu kita perlu mencari seperti yang Yesus ajarkan, memprioritaskan, coba memusatkan perhatian yang terpenting dari semua, yaitu kita mencari dan mempelajari pemerintahan Allah dan bagaimana kita melaksanakan konsep kerajaan surga di bumi ini, sehingga rencana dan programnya itu bisa mempengaruhi bumi lewat diri kita, basileia, membangun pengaruh, menghadirkan surga di dunia ini seperti yang saya katakan kemarin, dengan segala kekuatan dan keunikan kita, di mana kita punya wilayah-wilayah yang kita punya kekuatan di situ. Tidak semua orang bisa jadi guru, tidak semua orang bisa jadi polisi, tidak semua orang bisa jadi, tapi intinya
Ketika kita duduk di satu wilayah, itu adalah kekuatan saudara. Kalau saudara seorang pengusaha misalnya hasil bumi, itu jangan hanya sekedar bisnis uangnya, tetapi bagaimana saudara menghadirkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai apa yang dimiliki oleh Sang Raja Yesus Kristus, itu kita hadirkan, turunkan lewat hidup kita. Tetapi saudaraku, di sini persoalannya, banyak orang nggak memahami ini. Bagaimana kita perlu menyelidiki program, fungsi, konsep, prinsip dari kuasa kerajaan. Karena itu, bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu menghadirkan surga di bumi, kita perlu memahami konsep kerajaannya, filsafat kerajaan Allah itu bagaimana, memahami pemerintahan Allah itu bagaimana, memahami hukum, prinsip kerajaan yang berbeda dengan dunia ini, bagaimana itu, bagaimana memahami budaya, nilai inti daripada kerajaan Allah, bagaimana kita harusnya hidup sebagai warga negara surga yang ada di dunia ini. Walaupun kita masih di dunia, tapi kita tidak boleh hidup dengan cara-cara dunia. Kita perlu memahami prinsip ekonomi kerajaan Allah. Kita perlu memahami bagaimana persediaan kerajaan Allah, janjinya, penyediaannya. Bagaimana kita perlu memahami prinsip-prinsip ibadahnya, protokolnya. Karena itu rahasia kehidupan yang utuh dan memuaskan adalah ketika kita menemukan, memahami prinsip dan penerapan kerajaan surga di bumi ini. Dan kita, agama atau prinsip-prinsip dunia ini, pemahaman kita telah membuat kita menjadi tidak bisa mengalami bagaimana hidup di dalam prinsip kerajaan Allah. Karena itu kita tidak boleh menunda-nunda ini, saudara-saudaraku. Kita perlu menghidupinya, masuk, karena kita sudah ada dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Karena itu rahasia terbesar untuk hidup yang efektif di dunia, di bumi ini adalah ketika kita memiliki pemahaman prinsip dan kuasa, prioritas, esensi. Kita harus mengejar, itu kunci kemaksimalan kita. Tragedi terbesar hidup kita adalah selama di dunia ini, kalau kita hidup, adalah ketika kita tidak memahami prinsip tujuan kerajaan Allah yang Allah desain dalam hidup kita. Saya kemarin katakan bahwa saudara dan saya sudah ada di hati dan pikiran Tuhan. Ketika kita ada di dunia, kita adalah wujud pemikiran, ide Allah. Kita adalah wujud hati Allah di dunia ini. Dan kalau kita sampai kehilangan itu, waduh, kita bahaya sekali. Kita perlu bagaimana nilai diri kita. Kita harus lihat bahwa kita ini lebih penting nilai diri kita daripada sekedar kebutuhan pokok hidup kita, saudara-saudaraku. Seharusnya kita nggak boleh dikorbankan nilai inti hidup kita, nilai inti kerajaan Allah demi hanya kebutuhan lahiriah kita. Karena itu kita harus mengerti bahwa prioritas utama Tuhan bagi kita, bagi manusia, adalah kita perlu menemukan, memahami, dan masuk di dalam kerajaan surga. Jadi suatu kerajaan adalah pengaruh yang nyata. Kerajaan Allah itu adalah pengaruh yang nyata dari Sang Raja sendiri atas wilayahnya. Mempengaruhinya dengan kehendak Raja itu. Maksud dan tujuan Raja itu. Demi menghasilkan suatu budaya, nilai moral, dan gaya hidup yang mencerminkan keinginan dan sifat Raja bagi kita warga negara kerajaan surga ini. Karena itu Tuhan menetapkan prioritas bagi kita, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Jadi konsep ini tidak diciptakan dari manusia, oleh manusia, tetapi konsep ini diciptakan oleh Allah sendiri dan untuk kita bisa hidupi. Jadi ketidaktahuan tentang konsep kerajaan menimbulkan kesulitan untuk kita memahami pesan Tuhan dalam Alkitab secara penuh. Karena itu konsep ini menjadi fokus Yesus, berulang-ulang diajarkan hanya dengan satu maksud, kita mengerti dan bisa hidup, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Lawat semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sentuh jamah kami, buka pikiran kami sehingga kami bisa memahami dengan benar konsep daripada kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak kehilangan pengertian tentang kerajaan Allah. Yang sakit hari ini sembuh di dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan. Semua beban berat
dihancurkan. Dan kami berdoa ada perlindungan nyata dimanapun kami berada. Di tengah badai COVID yang sedang terjadi, Tuhan, perlindungan penjagaan-Mu nyata atas kami. Kami mau hidup dalam perlindungan penjagaan Allah, hidup dalam pemerintahan Allah, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.